Alam semesta raya terbagi menjadi dua, yaitu alam gelar dan gulung. Alam lahir dan alam batin, alam halus atau alam nyata. Alam halus bisa digolongkan seperti alam ilusi yang wujud. Semua itu benar adanya, yang memang diciptakan dan diadakan oleh Sang Maha Pencipta, agar para umat mempercayai keberadaan Tuhan dan yakin atas kebesaran dan kuasanya. Kadang secara rahasia manusia hanya percaya kepada hal-hal yang nyata. Adapun yang ilusi atau yang samar-samar atau yang kelabu atau bentuk alam halus yang kadang dianggap hayal atau tahayul. Namun, apabila kita mempelajari yang lebih dalam lagi, alam dan makhluk gaib itu benar adanya. Di dalam zaman yang mutakhir ini kadang dianggap lucu dan aneh bila mempercayai hal yang gak kasat mata. Namun itu bukti nyata diciptakan. Kalau kita sadar, dulu kita semua ini juga tidak ada dan menjadi ada. Kita hanya berasal dari rasa dan daya cipta yang tak sengaja menciptakan. Namun atas kehendak Tuhan, dari rasa dan daya itu kemudian menjadi bentuk cairan yang terproses di organ manusia menjadi embrio, dan singkatnya menjadi manusia seperti kita ini. Yang artinya dari tidak ada menjadi ada. Kita akan bicarakan makhluk halus itu ada, dan kenapa berdampingan dengan kita. Kadang mereka mengusik manusia, seperti mengganggu di area rumah sehingga meresahkan warga. Banyak kisah atas gangguan-gangguan bentuk makhluk halus itu, hingga menjadi kematian para kaum manusia, dengan cara serangan penyakit yang wajar. Di antara bangsa hantu atau setan dengan manusia, itu sama-sama memiliki nafsu dan kekuatan untuk meraih kekuasaan dan kemenangan. Namun, bagi manusia yang beriman atau penghamba Tuhan akan sulit dikalahkan oleh bangsa makhluk halus, atau mungkin sebaliknya. Mari kita saksikan perbincangan Mbah Kendil JM. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Mbah ada salah satu teman kita yang mana dia memiliki sebuah pekarangan di belakang rumahnya. Dulu itu adalah bambu, Mbah, barongan pring bahasa Jawanya, dan kemudian juga ada pohon besar di situ. Kemudian banyak sekali kemunculan sosok-sosok gereng atau meraung, kemudian juga ada suara seperti wanita yang menangis, kemudian juga banyak seperti hal-hal yang mengganggu seperti bau bacin, kemudian bau wangi, kemudian kadang juga bau yang anyir di kamarnya gitu, Mbak. Kemudian bambu itu sudah ditebang dan pohon besar itu juga sudah ditebang, tapi gangguan-gangguan itu tetap ada, sehingga dia juga mendatangkan seorang praktisi yang mana diminta untuk mendoakan agar tidak ada gangguan-gangguan sosok-sosok tersebut. Namun kian ini masih ada, Mbah, gangguan-gangguan yang mana membuat dia sekeluarganya itu nggak nyaman. Kadang malam saja, padahal di pekarangannya sendiri mau ke belakang itu nggak berani, Mbah. Itu bagaimana, Mbah, cara agar gangguan-gangguan atau sosok-sosok itu mungkin bisa pergi dari tempat itu, paling tidak mengganggu dengan cara yang gratis atau bisa dilakukan sendiri, Mbah? Terima kasih. Memang mengusir bangsa siluman atau mengusir bangsa lelembut atau mengusir bangsa dedemit memang sulit sekali. Bahkan orang yang punya kapasitas saja belum tentu bisa mengusir. Namun namanya kita berusaha, tidak ada buruknya. Apabila kita sudah berusaha tetap gagal, kita bisa mencoba hal yang sangat ringan sekali dan mudah kita jalankan. Cari saja hari Selasa Kliwon, kemudian kumpulkan belara. Belara itu daun kelapa yang sudah kering, sehingga belara yang banyak sekali nanti tujuannya untuk dibakar. Apabila sudah tersedia dengan belara garing yang banyak, maka kumpulkan, letakkan kepada tempat yang mana ada sosok-sosok yang mengganggu, misalkan di pojokan rumah, atau bekas-bekas bambu yang ditebang, atau bekas dari pohon keduh yang tinggi sudah ditebang, tetap ada bau-bau seperti bau kentang, bau sambal goreng, bau masakan, kadang bau wangi, kadang bau busuk. Siapkan belara tadi yang banyak dan kering. Kemudian juga siapkan yaitu belerang.
dan tambah lagi dengan terasi beberapa biji. Oke. Setelah belarak dibakar, belerang dan terasi letakkan pada posisinya agar terasi dan belerang itu bisa terbakar. Oke. Kita Lemparkan, lemparkan ke api yang sudah menyala tadi. Setelah itu memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa atau mohon kepada Tuhan Sang Maha Pencipta dengan usuk dan dengan kepercayaan diri dan memiliki kepercayaan yang andal bahwa yakinlah bahwa bangsa siluman itu akan pergi, akan meninggalkan tempat itu. Biasanya nenek moyang menggunakan amalan yaitu Bismillahirrahmanirrahim, lemah abang podo nyimpang, lemah putih podo nyisih, lemah ireng podo meneng. Ingsun kagungan kerso anyernakake bangsa lembut kamangkun ono papan iki. Assalamualaikum salam, assalamualaikum salam, assalamualaikum salam. Biasanya 3 kali Mbak salam Iya. itu. Kemudian ditinggal saja atau ditunggui di sekitar itu. Kadang-kadang ada suara menjerit, kadang-kadang ada suara yang mengeram. Kemudian perhatikan hingga beberapa minggu atau beberapa bulan masih ada apa tidak. Kalau masih ada lagi, bakarkan lagi seperti halnya yang pertama tadi. Oke. Yang penting hanya belarak saja, jangan sampai dikasih yaitu daun-daun yang lain. Oke. Itu ajaran dari nenek moyang kita, dan kita pun juga pernah melaksanakan seperti itu di daerah Ponorogo. Oke. Ternyata juga berhasil. Terima kasih. Itu untuk waktunya terserah Mbak ya. Waktunya kalau bisa hari Selasa Kliwon diusahakan setelah maghrib atau tengah malam, Mbak. Terima Oke. kasih. Ya teman-teman, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Salam Rahayu. Rahayu Kang Samuel Pinangge. Amin.